Meningkatnya kesadaran masyarakat pada penggunaan obat herbal dan potensi tanaman herbal global di Indonesia yang mencapai 80% dengan 6% yang baru teridentifikasi, kami tim Artemis dengan saya, Hania Nur Hasanah, bersama rekan saya Hafid Firdaus dan Rizky Alfarisi, dengan bangga mewakili Universitas Gadjah Mada di bawah bimbingan Profesor Mamduh Muhammadah Hanafi MBA. Sido sebagai perusahaan obat herbal terbesar di Indonesia meyakinkan kami untuk merekomendasikan pembelian saham Sido pada target harga Rp763 dengan harga penutupan Rp605. Berpegang pada prinsip sustainability, Sido berhasil mengembangkan 50 unit pada 3 lini bisnis dengan 4.000 lebih karyawan, 300 lebih produk, dan 4 anak perusahaan sejak 1951. Bersama pada Pitidet selaku CEO Sido sejak 2018, cakupan distribusi Sido mencapai 109 titik di Indonesia, Nigeria, dan Filipina dengan kapitalisasi pasar mencapai 18 triliun rupiah. Saat ini, komposisi kepemilikan saham Sido dimiliki oleh publik sebesar 22,45%. Dari 3 lini bisnis yang dijalani, yaitu herbal, farmasi, dan F&B, Sido berhasil mempertahankan konsistensi market share produk unggulannya di atas 70%. Memimpin industri bidang konsumsi dengan 26,6% net profit margin. Sido saat ini sedang memperluas ekspor hingga Asia Tenggara dan Afrika dengan 6% penjualannya. Keyakinan kami kuat untuk merekomendasikan pembelian saham Sido dengan upside 26,06% berdasarkan pada 3 katalis utama, yaitu peningkatan daya beli, brand industri yang kuat, dan keuangan yang kokoh. Kondisi Amerika Serikat yang mencapai inflasi puncaknya pada Juni 2022 lalu, seperti halnya inflasi global dan stimulus The Fed pada 5,3% suku bunga sejak Agustus 2023, membawa kondisi keuangan yang mulai stabil. Penurunan rencananya dilakukan FOMC pada pertengahan tahun ini hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini sejalan pula dengan tanda perluasan market rally dengan peningkatan indeks S&P 500, DOW, dan Nasdaq yang menuju kenaikan terpanjangnya dalam beberapa tahun. Peningkatan daya beli di masyarakat terhadap produk herbal ditunjukkan dengan proyeksi market size industri herbal global yang terus tumbuh hingga 51,47 miliar dolar Amerika Serikat dengan CAGR 6,65% dan potensinya pada Asia Pasifik yang terus tumbuh dengan CAGR 9,4%. Potensi ini didukung dengan konsumsi rumah tangga yang merupakan konsumen utama produk Sido yang tumbuh 4,82% dengan porsinya hingga 58% dari GDP. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan meningkat di atas 5% dengan stimulasi Bank Indonesia yang menetapkan suku bunga 6% sejak Agustus tahun lalu hingga saat ini dan diprediksi akan menurunkannya pada pertengahan tahun ini. Namun, produk Sido yang merupakan health needs masyarakat sempat lesu akibat inflasi pangan, yaitu penyumbang terbesar inflasi umum. Meskipun begitu, kami melihat mulainya penurunan harga gabah atau GKP dan tren yang sejalan antara kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pengobatannya menggunakan produk herbal. Melihat tren rata-rata curah hujan dan penjualan produk herbal Sido tahun lalu, memperkuat keyakinan kami bahwa dengan kondisi cuaca yang lebih basah pada 2024 mendatang akan meningkatkan penjualan herbal Sido. Dengan prospek yang terus positif, hal ini akan mendorong penjualan, meluaskan ekspansi ekspor, dan juga memenuhi kebutuhan domestik dari pasar Sido. Luasnya persebaran produk Sido dengan saluran distribusi di setiap pelosok Indonesia mencapai 156.000 outlet, menguatkan posisi persaingan pasar dalam 3 tahun terakhir sebagai pemimpin tak tertandingi di pasar herbal dengan menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Sido mendapat keuntungan besar akibat pandemi yang tercermin pada lonjakan pendapatan yang signifikan di tahun 2021. Tahun 2024 menjadi momentum kebangkitan pendapatan perusahaan setelah mengalami kontraksi 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, kami memproyeksikan Sido akan melanjutkan pertumbuhan berkelanjutan sejak 2016, melihat perbaikan ekonomi dan pertumbuhan kesadaran masyarakat akan produk herbal. Oleh karena itu, kami mengabaikan data pandemi 2021 dan 2022 dalam proyeksi kami. Kami memproyeksikan CAGR bertumbuh dari 3,84% pada 2019 hingga 2023 menjadi 4,05% pada 2024 hingga 2028. Selaras dengan pertumbuhan pendapatan, EBIT yang tercermin dari OPM akan meningkat dari 33,40% pada 2023 menjadi 36,29% pada 2028. Sido akan menutup laporan laba rugi dengan NPM tahun 2028 sebesar 28,89%. Sido adalah salah satu emiten yang tidak memiliki proporsi utang jangka panjang, sehingga memberikan tingkat pengembalian yang besar bagi pemegang saham. Sido konsisten membagikan dividen sejak 2016 dengan rekor sebesar 1,09 triliun pada 2022. Capaian ini didukung dengan keuntungan masa pandemi yang memberikan kelebihan likuiditas. Sido juga konsisten membagikan dividen dengan payout ratio tinggi, lebih dari 80% sejak 2016. Kami memproyeksikan Sido akan terus membagikan dividen di masa depan dengan payout ratio minimal 90%, mengingat produk utama perusahaan menguasai 70% pasar. Perbaikan aktivitas dilakukan manajemen seiring meredanya pandemi COVID-19. CCC terindikasi menurun dari 137 pada 2022
menjadi 133 pada 2023. Hal ini menjadi sinyal menuju keberlanjutan perbaikan aktivitas. Kami memproyeksikan SIDO dapat terus menekan hari DSO dan DIO serta menaikkan hari DPO dengan target sisi 85 hari pada 2028. Rasio aktivitas yang baik, didukung dengan minimnya perusahaan memiliki utang, membuat risiko kebangkrutan perusahaan rendah. Hal ini kami buktikan melalui analisis Altman Z-Score. SIDO memiliki nilai Z-Score sebesar 3,94 yang mengindikasi perusahaan jauh dari risiko kebangkrutan. Berdasarkan tren permintaan di pasar internasional, produk herbal mengalami peningkatan sebesar 8,43% pada tahun 2023, dengan CAGR mencapai 17,92%. Selain itu, penjualan produk herbal juga mencapai angka yang mengesankan sebesar 60 juta US dollar. Fenomena ini sejalan dengan pertumbuhan pasar domestik yang juga menunjukkan permintaan yang kuat terhadap produk herbal dengan demand hingga 89%. Tingginya permintaan ini sebagian besar disebabkan oleh keluhan kesehatan yang masih tinggi mencapai 26,27%. Pemulihan ekonomi Indonesia didukung oleh IKK yang menunjukkan optimisme berkelanjutan terhadap perekonomian yang mencerminkan prospek yang kuat. Selama lebih dari 20 bulan, Indonesia telah berada dalam zona optimis, mencerminkan sikap positif yang konsisten dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Selain itu, prospek industri yang cerah menempatkan Indonesia pada posisi keempat kawasan Asia Pasifik. Sebagai hasilnya, pendapatan dari sektor farmasi diperkirakan akan melampaui 4,5 miliar US dollar pada tahun 2028. Dalam menjalankan bisnisnya, SIDO sangat memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini tercermin dalam komitmennya untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan, memperhatikan pelestarian kearifan lokal, dan menghormati hak karyawan. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan prioritas utama dengan peringkat ASEAN SIGI Scorecard sebesar 87,4. Dalam upaya menghasilkan produk yang ramah lingkungan, SIDO telah mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan. SIDO mengoptimalkan pemanfaatan ampas jamu terhadap sumber energi terbarukan, mencapai efisiensi sebesar 63%. Untuk mendukung ekonomi lokal, SIDO telah menjalin kerjasama dengan 20 kelompok petani yang terdiri dari 3.153 petani. Kerjasama ini tidak hanya memastikan pasokan bahan baku utama SIDO tetap berkelanjutan, tetapi juga membantu dalam pelestarian dalam pengembangan ekonomi lokal. Kami menghitung nilai intrinsik SIDO menggunakan DCF FCFI untuk mengukur potensi cash flow yang dapat diperoleh perusahaan dari ekuitas yang dimiliki. Model FCFI kami pilih karena SIDO tidak memiliki proporsi utang jangka panjang. Kami menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia pada Maret 2024 sebesar 6% sebagai asumsi aset bebas risiko. Kalkulasi cost of equity kami dapat sebesar 7,11%. Pertumbuhan terminal kami asumsikan dari pertumbuhan GDP, populasi, dan persentase masyarakat yang mengobati sendiri. Kami mengukur nilai ekuitas sebesar 25,80 triliun dengan harga wajar Rp860. Kami melakukan penyesuaian pada pendapatan dan kos barang terjual untuk menentukan skenario yang mungkin terjadi. Hasilnya, kami memperoleh pelemahan 20,95% pada skenario bearish dan potensi 71,17% untuk skenario bullish. Konsistensi distribusi dividen di SIDO meyakinkan kami melakukan analisis DDM. Kami memproyeksikan dividen sebesar 39,01 pada 2028 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,48%. Menggunakan DDM, kami mendapatkan nilai wajar SIDO sebesar Rp810. Untuk melengkapi analisis valuasi, kami melakukan evaluasi relatif PER dan PBV sebagai acuan performa perusahaan dengan pergerakan harga saham di bursa. Analisis PER dan PBV mengindikasikan bahwa saham SIDO undervalued, berada di bawah rata-rata 5 tahun. Kami menargetkan PER dan PBV di angka rata-rata 5 tahunan sebesar Rp688 dan Rp698. Kami juga melakukan analisis Monte Carlo untuk menguji kekokohan model valuasi. Hasil analisis menunjukkan 60,71% buy. Untuk mengukur rekomendasi valuasi dari hasil analisis, kami menggunakan backtest model. Probabilitas capaian target analisis FCFI sebesar 60%, DDM 80%, PER 60%, dan PBV 80%. Kami menggunakan rata-rata tertimbang sebagai dasar menentukan persentase pembobotan. Kemudian kami satukan antara valuasi DCF dan relatif sebesar 50/50. Kami merekomendasikan beli saham SIDO dengan target harga Rp763, upside 26,06%. Tim kami membagi 4 risiko yang muncul dari SIDO. Yang pertama, melemahnya daya beli masyarakat diakibatkan oleh kenaikan harga bahan baku. Yang kedua, persaingan usaha semakin ketat disebabkan prospek cerah pasar obat tradisional. Yang ketiga, stabilitas biaya untuk menjaga kelancaran rantai pasokan industri. Dan yang keempat, kenaikan signifikan pada harga bahan baku berdampak pada biaya produksi. Kami mengidentifikasi 3 risiko yang paling berdampak terhadap target harga kami, tetapi dampaknya cukup kecil jika perusahaan menerapkan tindakan langkah mitigasi.
Ke depan, kami optimis Sido masih memiliki ruang untuk tumbuh dengan peningkatan daya beli masyarakat dan brand industri yang kuat, sehingga menghasilkan keuangan perusahaan yang stabil.